Gua berjalan sambil menengok kanan kiri yang semuanya sudah berantakan. Gua bertanya dalam hati, siapa yang menghancurkan ini semua? Kok bisa pas gua sadar semuanya sudah hancur lebur begini? Orang seperti apa yang bisa melakukan ini semua? Dan gua mendengar suara dari batin gua sendiri. Yang ngelakuin itu semua kamu sendiri, Raden. Kamu saking marahnya hingga kamu tak sadar membunuh semuanya dan menghancurkan rumah-rumah di sini hanya sekali sentuh. Gua heran dengan jawaban itu dan gua langsung berhenti berjalan dan berpikir, apa iya aku yang melakukan ini semua? Aku tidak yakin aku bisa melakukan ini. Ara menengok dan bertanya ke gua, kenapa berhenti, Ri? Apa yang sedang lu pikirkan? Oh, enggak, Ra. Gua cuman heran siapa yang melakukan ini semua. Tapi gak usah dipeduliin deh, Ra. Yang penting kita keluar dari sini. Lantas, gua melanjutkan jalan lurus sambil masih memapah arah yang jalannya masih lemas. Setelah sampai di ujung rumah yang terakhir, tepat ada dua pohon yang berjejer membentuk seperti gerbang. Gua bertanya dalam hati, pasti ini jalan keluarnya. Udahlah, gua coba aja. Ra, kayaknya itu jalan keluarnya deh. Soalnya itu membentuk seperti gerbang, Ra. Dan tepat di tengahnya terlihat gelap. Padahal sedang sore begini. Tiba-tiba Ara menengok ke gua sambil netesin air matanya. Ri, maafin gua ya. Kalau nggak ada gua, pasti lu nggak bakal serepot ini. Maafin gua, Ri. Gua emang bisanya nyusahin semua orang yang di dekat gua. Gua berbicara sambil mengusap air matanya dia. Ara, dengerin nih. Gua tadi udah janjikan buat jaga lu. Jadi mau gimana pun lu tanggung jawab gua, Ra. Gua nggak ngerasa disusahin. Yang ada malah gua seneng ada lu di samping gua. Udah, jangan nangis ya. Ayo kita keluar dari sini. Makasih ya, Ri. Lu mau jagain gua. Lu mau pertaruhin nyawa lu buat gua. Terima kasih, Ri. Udah, gak usah banyak terima kasih. Ayo lanjut jalan ya. Setelah gua jalan melewati dua pohon itu, mata gua berasa silau banget sampai gua dan Ara harus menutup mata. Dan setelah cahaya itu hilang, gua membuka mata. Dan gua kembali ke tempat tadi. Ya, bener banget. Ini tempat pertama gua menghilang. Dan gua langsung menyuruh Ara duduk bersandarkan keril dengan kaki ke bawah jalur. Di situ gua agak minggir sedikit untuk buatin makanan buat Ara. Ya, gua membuat mie untuk dia karena hanya itu yang bisa gua buat untuk tenaga Ara. Setelah mie rebus dengan telur siap, gua menyuruh Ara untuk makan supaya menambah tenaga dia. Ra, ini dimakan ya. Aku buat dua, yang satu buat kamu, yang satu buat gua. Dihabisin loh, awas kalau nggak habis. Dia hanya mengangguk dan mulai memakan mie tersebut. Setelah semuanya habis dan gua membersihkan semua peralatan yang tadi keluar, gua langsung menyuruh Ara buat jalan kembali untuk mencari tempat landai supaya bisa membuat tenda dan bermalam di situ. Gua kembali memapah Ara untuk jalan. Dan keril Ara masih gua taruh di depan. Dan keril gua ditaruh di belakang. Sebenarnya cukup berat dengan membawa dua keril begini. Dan memapah seseorang. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak begini, yang ada malah kasihan ke Aranya. Setelah jalan selama 1 jam, akhirnya gua menemukan tempat landai untuk mendirikan tenda. Tapi cuma cukup untuk membuat 1 tenda. Jadi gua harus 1 tenda sama Ara.
Gua kembali menyenderkan Ara ke pohon di dekat situ. Dan gua memulai mengeluarkan tenda dan merakitnya. Setelah tenda jadi, gua langsung memapah Ara untuk masuk ke dalam tenda dan membaringkan Ara supaya bisa tidur. Tak lupa juga gua memasukkan keril Ara dan keril gua ke dalam tenda tersebut. Lantas, gua inisiatif untuk membuatkan dia teh hangat dan memberikan dia cemilan di tas gua. Gua pun masuk ke tenda dengan membawa teh hangat. Ra, ini diminum dulu tehnya. Dia duduk dan meminum teh buatan gua. Gua mengeluarkan jajan dari keril dan langsung diberikan ke Ara. Ini silahkan dimakan ya, buat cemilan kamu. Oh iya, badan kamu udah mendingan belum? Iya Ri, makasih banget ya. Kamu mau merhatiin gua segininya. Ini udah agak mendingan kok. Iya, gak usah makasih terus lah. Nanti kalau udah dimakan cemilannya, kamu tidur. Biar pulih banget badan kamu. Gua langsung keluar tenda dan mencari kayu bakar yang tak jauh dari tenda. Karena gua takut kalau Ara kenapa-napa. Setelah kayu dirasa cukup, gua menaruh di depan tenda dan gua mengambil tayamum karena dari zuhur gua belum sholat sama asar. Selesai dengan kewajiban gua, lalu gua masuk ke tenda dan melihat Ara yang tertidur. Di situ gua langsung mengambil sleeping bag untuk dipakai buat selimut Ara. Gua keluar tenda kembali untuk membuat kopi menemani sore hari ini yang sebentar lagi menjelang maghrib. Kopi pun jadi dan rokok pun sudah di tangan. Nikmat sekali di sore yang tenang begini. Tepat pas maghrib, gua menjalani kewajiban kembali. Dan setelah selesai, langsung membuat api unggun karena angin sudah mulai dingin. Setelah api jadi, gua menghangatkan badan ini dan gak lama Ara keluar dari tenda. Udah mendingan lu? Alhamdulillah udah ini. Udah enak buat digerakin semua badannya. Lalu dia duduk di samping gua ikut menghangatkan badan. Gak lama dia menyandarkan kepalanya di bahu gua. Sungguh ini nyaman sekali. Dan ingin waktu diperlambat supaya bisa terus seperti ini. Ah Ara, kita baru kenal kok kayak udah kenal lama sih. Gumam gua dalam hati. Gak lama Ara ketiduran di bahu gua. Gua pandangin muka dia yang sepertinya kecapean melewati ini semua. Ara, lu hebat bisa bertahan sejauh ini dan bisa berniat sendirian kesini. Jarang ada cewek yang kayak lu, Ra. Gua salut. Gumam gua dalam hati. Malam semakin larut dan sekarang sudah jam 9 dan Ara masih tertidur bersandar di bahu ini. Gua hanya memandangi bintang yang terlihat dekat yang kelihatannya lebih indah. Sesekali gua menambahkan kayu biar api nggak cepat padam. Ini sungguh indah. Ada wanita hebat di samping gua dan banyak bintang yang bersinar terang. Ah, tenang sekali. Malam ini sangat tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk astral dan hanya ada suara-suara binatang malam sebagai pemanis malam. Dan saat Ara bangun, dia sedikit kaget karena tertidur saat bersandar di bahu gua. Ri, aku ketiduran. Maaf ya, abisnya capek banget. Terus nyender di kamu. Dan saking nyamannya, gua sampai ketiduran begini. Hehehe. Nggak apa-apa Kora, slow aja. Kamu juga kecapean. Tidur kamu pun nyenyak banget sampai nggak gerak. Yang ada suara napas kamu aja di kupingku. Oh iya, BTW aku tidurnya lama ya? Sekarang jam berapa? Enggak Kora, sekarang jam 9:20. Gila, lama banget dong aku tidurnya. Dari sehabis maghrib sampai jam 9 begini. Emang kamu gak pegel apa disenderin aku begini? Udah gitu lama banget lagi. Enggak Kora, gak pegel sama sekali. Malah aku ngerasa nyaman aja di dekat kamu. Hehehe. Ari mah sukanya gombal begini deh.
Bukan gombal Ara, tapi kenyataan. Lah, lu juga ngomong sendiri tadi pas nyender katanya nyaman sampai ketiduran. Dan dia tersenyum manis di depan gua. Jangan senyum begitu Ara, nanti kalau aku terbang gimana? Hehehe, kamu mah bisa aja bikin orang senyum-senyum begini. Jangan hehehe, nanti kayak orang gila loh. Ish, kamu itu. Gak lama, Ara pergi ke dalam tenda. Dan pas keluar dia bawa peralatan buat masak. Dan ternyata dia mau bikin kopi buat gua. Nih kopi biar nambah enak suasananya. Kamu mah pengertian banget deh. Bisa tahu kalau aku lagi pengen ngopi dari tadi. Ya tahulah, Ara gitu loh. Gua pun ngomong untuk menjalankan kewajiban sholat isya dulu karena sudah tertunda tadi. Dan Ara mengikuti gua buat sholat. Selesai dengan kewajiban gua, lanjut ngopi sama Ara. Tepat jam 11 malam, gua sama Ara memutuskan masuk tenda untuk tidur. Malam yang indah ternyata cepat banget waktunya. Gumam gua dalam hati. Dan pas di dalam tenda, Ara tanya sama gua. Oh iya, ada jaket lagi nggak? Soalnya aku nggak bawa sleeping bag. Kayaknya sleeping bag aku muat untuk berdua deh. Tapi emang nggak apa-apa. Soalnya aku nggak bawa jaket lagi, Ra. Terserah kamu aja, Ri. Kalau kamu nggak apa-apa ya aku nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak macem-macem di sini. Kalau kepepet ya mau gimana lagi? Akhirnya gua tidur dengan Ara sambil memakai sleeping bag yang sama. Ini kepepet. Gua nggak berniat macem-macem di sini. Gua kalau di gunung sangat menjaga tata krama karena di atas langit masih ada langit. Dan gua pun terbangun dari tidur. Melihat jam di HP sudah jam 2 malam. Akhirnya gua memutuskan untuk keluar tenda menikmati kopi dan rokok kembali. Dan pas keluar gak jauh di depan gua terlihat satu pocong tepat di bawah pohon. Pocong itu melihat gua dengan tatapan serius. Tapi gua gak balas ngeliat karena mukanya itu hancur. Matanya cuma satu, itu pun hampir keluar. Mulutnya sobek sampai pipi. Di mata yang bolong itu ada darah mengalir. Dan wajahnya itu hitam. Sungguh jijik gua melihat itu. Tapi gua gak peduliin dia. Selagi gak ngedeket ya gua aman. Kalau ngedeket ya gua masuk karena pocong punya jurus penyembur seperti ular kobra. Kopi sudah jadi. Gua duduk di depan teras tenda sambil memandangi api yang semakin mengecil. Terdengar suara tangis perempuan yang sangat lirih dan sangat menyayat hati. Gua berpikir kalau suara itu kencang mereka jauh dari kita. Tapi kalau suara itu lirih terdengarnya, maka mereka dekat dengan kita. Gua langsung mengambil headlamp dan menyorot ke segala arah. Dan akhirnya ketemu tepat di samping tenda di atas pohon ada satu kuntilanak yang menangis sambil menghelai-helaikan rambutnya. Gua agak mendekat dan bertanya ke kuntilanak itu. Hei, kenapa menangis di sini? Gua pengen tidur, gak usah diganggu. Gua gak mood buat ngurusin lu. Dan kuntilanak itu meminta tolong ke gua. Raden, tolong Raden. Saya gak mau disiksa. Tolongin saya Raden. Sial. Gua gak bisa nolongin lu. Maaf nih ya. Kalau gua nolongin lu dan lu malah ngikut ke gua sampai rumah buat perlindungan, yang ada berabe urusannya. Mending pergi aja deh daripada nambah panjang. Gua gak bisa nolongin lu, maaf. Akhirnya dia pun pergi dengan sekejap mata. Dan gua langsung duduk lagi di depan tenda melanjutkan ngopi kembali menemani malam. Dan gak lama seperti mendengar hentakan kaki orang berjalan.
tapi kali ini sepertinya agak banyak. Apakah ada yang mendaki hari ini? Gumam gua kala itu. Dan setelah ditunggu, datang dari bawah 6 orang pendaki laki-laki dan gua mencoba menyapanya. "Naik, Mas." Sontak, mereka semua berhenti dan menengok ke gua. Betapa kagetnya gua saat melihat muka mereka semuanya pucat dan mereka nggak bawa tas sama sekali. "Ah, ini bukan pendaki nih. Sialan, gua menyapa ada apa?" Gumam gua dalam hati kala itu. Mereka semua hanya terdiam dan melotot semua ke arahku. Gua terus memandangi muka mereka semua satu persatu. Barangkali mereka mau macem-macem, jadi gua siap. Tapi tak lama mereka melanjutkan jalan kembali. Dan gua pun tak menghiraukan itu. Gua memutuskan untuk melanjutkan tidur supaya bisa bangun jam 4 untuk summit. Gua pun masuk ke dalam tenda dan Ara masih tertidur dengan pulas. Gua menyetel alarm jam setengah 4 supaya bisa makan dan siap-siap. Lantas gua memakai sleeping bag kembali di samping Ara. Gak butuh waktu lama gua tertidur karena mungkin efek capek jadi cepat buat tidur. Singkat cerita, alarm pun berbunyi. Di situ Ara yang langsung bangun dan tangannya yang lembut menepuk-nepuk pelan pipiku supaya aku ikut bangun. Aku pun bangun dan langsung duduk. Ara masih ngeliatin gua dari duduknya. "Ngapain kamu ngeliatin aku gitu banget? Hehehe. Aku gak macem-macem semalam," tanyaku ketus. "Enggak, Ri. Kamu kalau bangun tidur kelihatan lebih ganteng ya," jawab Ara sambil tertawa kecil. "Lah, gua emang dari dulu ganteng kali. Dah, ayo siap-siap buat makan terus summit." Kita pun keluar dari tenda dan Ara pun langsung menyiapkan makanan. Setelah makanan jadi, gue nyiapin perbekalan untuk dibawa ke atas dan yang lain ditinggal di sini. Karena dari sini ke pos 5 tinggal 1 jam lagi dan menuju puncak 2 jam lagi. Jadi mungkin jam 7 kita sampai puncak. Ya kalau lancar tanpa hambatan. Sebelum jalan, gue menyiapkan headlamp kembali dan setelah semuanya siap, gue menyuruh Ara di depan kembali. Perjalanan menuju pos 5 Watu Ireng tanpa hambatan dan kita sampai pas jam 5, jadi nggak meleset dari estimasi waktu. Dan saat hampir sampai ke puncak, Ara terlihat kelelahan karena dari tadi jalan kita tanpa istirahat sedikit pun, paling berhenti untuk minum dan langsung jalan kembali. Akhirnya gua menyuruh buat break dan memberi Ara jajan yang gua bawa. 15 menit kita istirahat dan saat mau jalan kembali, Ara merasa kakinya sedikit sakit. Dan di jalan bebatuan begini, gua gak mungkin gendong Ara karena itu berbahaya. Akhirnya gua papah Ara sampai ke atas. Dan tepat pukul 7:30 kita sampai di puncak tertinggi Jawa Tengah Gunung Slamet 3428 mdpl. Gua langsung sujud syukur saat itu karena bisa selamat sampai atas. Gua kira bakal berakhir di jalan, ternyata bisa sampai ke atas. Hamparan awan yang indah menjadi pemandangan kali ini. Dan Ara pun seperti menangis melihat keindahan ini. Lantas dengan spontan gua peluk Ara yang sedang menangis bahagia itu. Dan Ara pun ngomong ke gua, "Ri, aku sebenarnya bukan pendaki. Aku ngelakuin ini semua karena nekat dan karena banyak masalah. Aku kira gak bakal sampai ke atas dan bakal selesai di jalan. Tapi saat mau turun terus melihat kamu yang bodoh amat lihat aku lari, kala itu aku berpikir kalau kamu manusia. Dan saat aku memutuskan untuk ke atas kembali untuk mencari kamu, akhirnya ketemu. Dan aku bersyukur banget bisa bareng sama kamu. Cowok yang aku kenal paling baik, yang mau menolong aku
dan ngorbanin nyawanya buat aku. Terima kasih Ri, udah bawa aku ke puncak ini. Dan mungkin puncak ini bakal jadi saksi untuk perkenalan kita dan perjalanan kita ini. Aku gak bakal ngelupain ini Ri. Iya Ra, aku juga makasih. Sejak kamu datang, aku gak ngerasa kesepian lagi. Kamu penyemangatku. Kalau gak ada kamu, aku gak tahu perjalanan ini bakal bagaimana jadinya. Udah ya Ra, kita nikmatin dulu di puncak ini.